Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah saat ini selalu bersuka cita dan bergembira ria. Ketemu lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu GKI Kota Wisata kelas 1, kelas 2. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kakak undang kita semua bersuka cita, bergembira, dan kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mulai memuji Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas minggu pagi ini. Kiranya Engkau pimpin kami sebelum kami belajar tentang firman-Mu dan memuji Engkau ya Bapa. Pimpin kami sehingga kami boleh tumbuh dan selalu dalam kasih setia-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kasih Yesus itu sangat luar biasa kepada kita semua. Oleh sebab itu adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya. Yuk adik-adik, kita lanjut pujian kita dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Pagi ini, Kak Rini akan bercerita tentang 2 orang kakak beradik dalam Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
adik-adik, kita berdoa yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Rini. Tolong kami Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa duduk manis dan kami bisa fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Rini akan cerita dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Cerita Alkitab hari ini adalah salah satu perintah atau peraturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang dua orang laki-laki yang bersaudara, yaitu seorang kakak dan adik. Adik-adik, bagaimana rasanya kalau adik-adik mempunyai seorang kakak atau adik? Apakah yang paling kamu sukai untuk dilakukan bersama kakak atau adik? Nah, bagaimana selanjutnya? Ayo kita mulai ceritanya. Sesudah Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, mereka mempunyai dua anak laki-laki. Adam dan Hawa menamai anak yang pertama Kain dan anak yang kedua Habel. Sesudah Kain dan Habel menjadi dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala. Kain bekerja di ladang, menanam gandum, sayuran, dan pohon buah-buahan. Sedangkan Habel memelihara kawanan dombanya. Tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mengumpulkan sebagian dari hasil ladangnya dan mempersembahkannya kepada Allah. Habel membawa anak domba yang baru lahir, yang terbaik di antara kawanan dombanya, dan mempersembahkannya kepada Allah. Adik-adik, di Alkitab memberitahu kita bahwa Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain. Tuhan Allah berkuasa untuk memilih persembahan Kain atau Habel. Kemudian Tuhan Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Kain sangat marah karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Tuhan berfirman kepada Kain dan memberitahu dia bahwa jika dia melakukan perbuatan yang baik, Allah akan menerima persembahannya. Tetapi Kain tidak mendengarkan Allah. Kain datang kepada adiknya Habel dan berkata, "Marilah kita pergi ke ladang." Lalu Habel pergi bersama dengan kakaknya itu. Kemungkinan besar kakak beradik itu berada jauh dari orang tua mereka. Kain merencanakan sesuatu yang sangat jahat terhadap adiknya. Kain sangat iri, marah, dan kesal kepada Habel karena Tuhan sudah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Setibanya mereka di ladang, Kain melakukan perbuatan yang menyakiti adiknya dengan memukul adiknya. Allah memanggil Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" "Aku tidak tahu," jawab Kain. "Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan berfirman, "Apakah yang telah kau perbuat terhadap adikmu?" Adik-adik,
Tuhan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Kain. Karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kain, Kain mendapat hukuman. Kain harus bekerja lebih keras lagi. Adik-adik, di dalam cerita ini, Kain sangat marah dan iri kepada adiknya Habel karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kemudian Kain menyakiti adiknya dengan memukul. Kain sudah melanggar perintah Tuhan, yaitu jangan menyakiti orang lain. Jadi, karena perbuatan jahat yang dilakukannya, Kain sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, misalnya, kalau adik-adik lagi bermain dengan kakak atau adik atau teman-teman di sekolah, lalu kakak atau adik atau teman itu mengejek-ngejek atau merebut mainan. Lalu adik-adik merasa marah dan memukulnya. Adik-adik tidak boleh memukul ya. Kalau adik-adik memukul, nanti akan mendapat hukuman, yaitu dimarahi oleh mama atau papa atau guru di sekolah. Jadi, kalau kita marah kepada orang lain, tidak boleh memukul ya. Karena hari ini kita sudah belajar mengenai perintah Allah, yaitu jangan menyakiti orang lain. Demikian cerita Alkitab hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ayat hafalan yaitu dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Rini ya. Pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Nah, contoh kita mengasihi sesama kita adalah kita tidak boleh menyakiti. Ya, adik-adik tidak boleh menyakiti teman di sekolah, tidak boleh menyakiti saudara kita yang ada di rumah, siapapun itu. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Yang Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, segala matanya, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu, Tuhan cinta umat-Nya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta umat-Nya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta bermasalah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta semua. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Setelah itu adik-adik meminta bantuan Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja
atau men-scan QRIS yang ada di bawah ini. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Yuk kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tolong berkati apa yang kami berikan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini berjudul Hidup untuk Menyenangkan Allah. Dari cerita yang tadi kita dengarkan, kita belajar bahwa perintah ke-6 ini mengajar kita untuk menghargai dan melindungi kehidupan manusia. Kita harus hidup untuk menyenangkan Allah. Kita tidak boleh menyakiti orang lain, baik itu dengan perbuatan maupun dengan perkataan kita. Nah, kita perhatikan setiap gambar di bawah ini. Jika cerita tersebut menunjukkan hati yang ingin menyenangkan Allah, warnailah gambar hati. Jika ceritanya menunjukkan hati yang tidak menyenangkan Allah, warnailah gambar wajah sedih. Nah, kita kerjakan satu contoh ya adik-adik di gambar pertama. Seorang anak dengan muka yang mengejek berkata kepada temannya, "Di mana kamu membeli baju itu?" Yang membuat wajah temannya menjadi sedih. Ini kita akan warnai gambar yang mana adik-adik? Gambar hati atau gambar wajah sedih? Iya, wajah sedih ya adik-adik. Nah, untuk gambar-gambar selanjutnya adik-adik bisa bekerjakan di rumah dengan berdiskusi dengan kakak atau papa mama. Kita lihat satu persatu ya adik-adik. Gambar kedua. "Itu pensilku, Ana. Ayo kembalikan." Yang ketiga, "Duduk di sini, Jen. Jangan biarkan Ana duduk bersama kita." Yang keempat, "Mungkin Hana mau datang ke pestaku." Yang kelima, "Sandalmu bagus, keren." Yang keenam, "Ini pensilku. Di sini ada namanya, tetapi kamu boleh meminjamnya." Nah, adik-adik, pilih warna yang mana, gambar hati atau gambar wajah sedih adik-adik. Di sini ada kutipan Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 44. "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Artinya di sini adik-adik, meskipun kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tetap bersikap yang baik karena kita mau hidup untuk menyenangkan Allah. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Kasih, 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 dan setelah itu kita berdoa. Yuk adik-adik.
Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Tuhan materaikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tetap hidup saling mengasihi di antara sesama kami. Ajar kami kasih yang kuat Tuhan, seperti Tuhan mengajarkan semua orang. Tolong kami Tuhan Yesus, di masa sekolah kami, Tuhan berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami dari virus corona yang mematikan, dan berkati kami sepanjang jalan kami, keluarga kami, semua orang yang dekat dengan kami. Kakak-kakak sekolah minggu pun juga Tuhan berkati mereka dengan setiap aktivitas mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat kehadiran adik-adik dan sampai bertemu di minggu mendatang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.